Shalom Sparkling. Wow, luar biasa banget ya untuk kita mau ibadah hari ini. Siapkan hati kita, dan sebelum kita ibadah, hari gue mau ngajak setiap kalian untuk main games bareng gue di tempat ini ya. Hari ini mau ada games dan gue udah ada teman-teman yang gue ajak ke tempat ini untuk main bersama-sama kita. Langsung aja kita panggil. You guys, come on here. Bersama dengan mereka, para peserta saya yang keren ini, kita akan main game. Satu nama gamenya adalah Teka-teki Alkitab. Wow, ya. Jadi hari ini Alkitab itu sebuah misteri dan banyak rahasia-rahasia terkandung dalam firman Tuhan, teman-teman. So hari ini live games ini saya mau kita belajar sama-sama bahwa ada banyak rahasia dalam Alkitab yang perlu kita gali. Nah, jadi ada kode-kode, teman-teman. Kode-kode yang kalian harus pecahkan dan kalian harus impersonate kata rahasia di dalam Alkitab. Langsung ya. Oke, langsung aja kita mulai. Soal yang pertama. Siapkan Alkitabnya. Kodenya adalah 1, 22, 5, 5, 8. Saya ulangi. 1, 22, 5, 5, ada 8. Kata apakah yang menjadi misteri dalam kode ini? Kata apakah yang saya maksud? Langsung dong. Dia apa? Korban. Salah. Tangan. Kok perkara? Kok korban sih? Bukan, bener tangan. Emang itu berapa? Oke, tadi hanya contoh ya. Oke. Berarti kurang teliti nih. Menggali firman Tuhan harus teliti ya teman-teman ya guys ya. Jangan terlalu buru-buru. Araso. Kode rahasianya adalah 2, 27, 1, 12, 6. Saya ulangi. 2, 27. Apa kata rahasianya? Suara. 10, 0, 0. Iya. Dia udah belajar. Oke. Soal ketiga. Kata misterinya adalah 1, 24, 4, ada 8, 7. Saya ulangi. 1, 24, 4, 8, 7. Impersonate kata misteri tersebut. Katanya apa? Menangis. Betul. 10, 0. Karena ini kuis yang sangat bergengsi sekali, kita tingkatkan level dan kita tingkatkan poin yang didapat ya. Jadi sekali menjawab, kita tingkatkan poinnya menjadi 20 poin. Wow. Ini fairnya adil. Biasa kan games yang sebelumnya kan tiba-tiba nambah 1000, nambah 100, nggak adil ya kan? Tetangga. Betul dari pertanyaan pertama, pertanyaan keempat kita benar semua dan mereka coba 1 kali terus menang. Ini pemenangnya adalah Soal berikutnya. Kodenya adalah 2, 5, 9, 8, 4, 2, 5. Katanya berdiri betul. tipis. Wow. Oke, soal terakhir. Terakhir. Oke. Kodenya adalah tunggu, teman-teman di rumah udah sambil main ya. Ayo. Walaupun Aku dari soal tadi. terakhir. Harusnya Soal ikut terakhir tadi. ya. Soal terakhir. Kode terakhir. 2, 12, 3, 8, 7, 2. Marah. Ya katanya marah ya, betul marah. Wede. Daniel berarti dapat 20 poin. 40, 10 dan
10. 20. Bener 20. 20. Oke. 30, 10, 20 gitu ya. Oke teman, seru banget kan hari ini ya? Seru banget ya? Wah. Ya dong, Bun. Yang pasti ibadah kita nggak kalah seru lagi waktu kita bisa memuji menyembah Tuhan dan mendengar firman Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. So hari ini siapkan hatimu untuk kita mau praise and worship bareng-bareng. Let's check this out guys. Halo semua, Sparkling apa kabarnya hari ini? Wow, mari kita mau sama-sama datang sama Tuhan, kita mau persiapkan hati kita. Saya percaya hari ini kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, kami percaya ada pujian yang terbaik yang kami mau berikan dari hati kami untuk Engkau Tuhan. Kami bersyukur biar sukacita melimpah buat setiap hati kami. Dan hari ini kami mau berikan yang terbaik, ekspresi kami buat Tuhan. Yang terbaik Tuhan dari hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur setiap kita yang antusias. Mari sama-sama katakan, amin. Oh, you are God, and we lift you up. We keep singing, we keep praising, we won't stop giving all you got, 'cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other, you are forever, Lord over all. There's nobody like you, no one beside you. Before the sun, keep singing, we won't stop giving all you got. You're worthy of all glory. Oh, there is no other, you are forever, Lord over all. There's nobody like you, no one beside you. Every night
percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Hari ini kami melihat bagaimana penyertaan Tuhan ada buat setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik buat setiap kami. Hari ini Tuhan mau ingatkan sesuatu. Ada di Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Hari ini kami tahu Tuhan, Engkau hendak menunjukkan kasih-Mu buat setiap kami. Hari ini kami tahu Engkau Allah yang bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau Allah yang menguatkan setiap kami. Engkau yang membuat kami bertahan sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami mau nyatakan dengan iman kami Tuhan. Engkau Allah Immanuel buat setiap kami. Engkau Allah yang beserta dengan kami Tuhan. Kami mau nyatakan dengan iman kami Tuhan. Hari ini kami tahu Engkau satu-satunya Allah buat setiap kami. Engkau Allah Immanuel buat setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang beserta dengan kami. Kami bersyukur buat hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dan bagi Tuhan kita. Amin. Shalom teman-teman Sparkling semuanya. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman meskipun masih ibadah online. Saya percaya teman-teman makin antusias, makin diberkati Tuhan, dan makin rajin dalam segala apapun yang teman-teman lakukan.
Ya, saya mau ucapkan selamat kepada teman-teman yang sekolah sudah naik ke level atau grade yang baru dan juga yang masuk SMA ataupun baru masuk SMP. Teman-teman, selamat. Kalian luar biasa dan Tuhan memberi hikmat kepada setiap kalian di dalam sekolah kalian. Amin. Dan juga untuk teman-teman yang di pro yang sudah bekerja, selamat. Kalian ada yang sudah mulai bekerja kembali di kantor. Saya percaya apapun yang teman-teman perbuat, apapun yang teman-teman lakukan, teman-teman lakukan untuk Tuhan dan juga bukan untuk manusia. Dan lakukan yang terbaik, maka berkat Tuhan akan mengikuti untuk teman-teman semua. Nah, hari ini saya senang sekali bisa sharing firman Tuhan lagi di dalam ibadah. Tanpa terasa memang kita sudah memasuki tema yang ketiga dari tema home yang tahun ini kita bahas sama-sama. Di awal tahun kita sudah membahas tentang harmoni, yaitu bagaimana kita bisa sama-sama berjalan di dalam satu keluarga, di dalam komsel juga, di dalam komunitas dimanapun Tuhan tempatkan teman-teman dan kita semua, untuk kita saling mengenal, saling menerima satu dengan yang lainnya. Bahwa kasih yang mengikat ini membuat kita bisa harmonis, membuat kita juga bisa bertumbuh bersama-sama di dalam keluarga, baik keluarga di rumah maupun keluarga rohani teman-teman. Yang 3 bulan selanjutnya, 3 bulan kemarin kita sudah sama-sama belajar tentang original, ya, bagaimana kita menjadi apa adanya, menjadi utuh, menjadi siapa diri kita sebenarnya di hadapan Tuhan, dan juga belajar tentang karakter Kristus yang kita praktekkan sama-sama selama tema original. Dan tanpa kita sangka-sangka, ya, Tuhan juga izinkan untuk pandemi terjadi ketika kita memasuki tema original. Ini satu anugerah buat setiap kita. Kita melihat, kita bisa berkaca bagaimana sebenarnya respon kita yang sesungguhnya ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi tantangan kehidupan. Dan saya percaya teman-teman sudah melewati dengan luar biasa, dan 3 bulan ke depan, mulai bulan ini sampai bulan September nanti, kita akan belajar tema yang baru, yaitu tema modeling. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar kata modeling ini, bukan? Ya, tapi apa yang muncul biasanya ketika teman-teman mengingat kata modeling ini? Mungkin ada yang masih berpikir, oh, modeling itu tentang fashion show. Modeling itu tentang dunia showbiz, entertain gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari bahasa aslinya, maksudnya arti secara simpelnya, modeling berarti contoh atau teladan yang dapat ditiru. Coba kita kembali lihat pemikiran pada umumnya tentang kata modeling ini. Misalkan dalam fashion show, mengapa orang memakai kata modeling gitu? Karena ketika mereka memperagakan satu busana, satu tren aksesoris, ya mereka berharap banyak orang yang mengikuti. Ya, misalkan warna tren tahun ini ungu misalkan, atau hijau atau orange gitu. Mereka berharap setiap produk yang dibuat oleh para produsen itu berkaitan dengan warna-warna yang mereka ingin orang lain ikuti, ya, untuk juga masyarakat ikuti pakai. Tas yang tren seperti apa, merek apa gitu. Nah, demikian juga di dalam kehidupan sehari-hari kita. Banyak hal kita bisa temukan bahwa orang bisa menjadi contoh juga. Bukan hanya sekedar fashion, bukan hanya sekedar barang-barang gitu ya. Ataupun lagu yang ngetren. Ya, kalau anak-anak sekarang suka, apa sih yang teman-teman suka nih? BTS misalkan ya, K-pop gitu. Nah, mereka berharap teman-teman mengikuti semua tren yang sedang terjadi, ya. Mereka berharap mereka menjadi idola untuk teman-teman ikuti. Nah, di dalam kehidupan kita
hari-hari ke depan kita juga mau belajar, khususnya dalam kerohanian kita. Kita juga bukan hanya dalam hal rohani ya, dalam kehidupan sehari-hari kita mau belajar menjadi model juga. Bukan hanya kita mengikuti model yang sedang terjadi di sekeliling kita atau di dunia kita, di negara kita hari-hari ini, tapi siapkah teman-teman menjadi model, menjadi orang-orang yang dicontoh oleh orang lain? Semua tergantung kepada setiap kita. Pilihannya ada di tangan kita untuk kita menjadi contoh atau tidak. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar satu firman Tuhan yang luar biasa. Saya pun diberkati dengan ayat ini. Kita mau buka di 1 Timotius. Ya, 1 Timotius 4 ayat 12. Dikatakan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, ada 5 hal yang firman Tuhan katakan tentang teladan. Meskipun kita muda, kita mampu menjadi teladan. Ya, ada versi New King James yang lebih detail lagi, ya, karena ada perbedaan sedikit. Saya akan bacakan. Let no one despise your youth, but be an example to the believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, in purity. Ya, di versi New King James tersebut dijabarkan poin-poinnya untuk kita menjadi teladan sebagai orang muda ada 6. Ya, kita akan lihat poin yang pertama yang firman Tuhan ajarkan untuk kita menjadi teladan adalah dalam perkataan, in word. Amsal 15 ayat 4 mengatakan bahwa lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Pertanyaannya buat setiap kita, bagaimana kita menjaga lidah kita hari-hari ini? Bagaimana kita menjaga perkataan kita hari-hari ini, teman-teman? Ya, apa yang sering teman-teman ucapkan hari-hari ini? Hal positifkah atau hal negatif? Ada pepatah lama berkata, lidah tidak bertulang. Memang lidah tidak ada tulangnya. Kalau ada tulangnya pasti tidak bisa bergerak dengan lincah. Ya, tidak bisa berbicara dengan mudah kita semua. Tapi inilah yang harus kita jaga baik-baik. Justru karena begitu mudahnya kita mengeluarkan perkataan, begitu mudahnya kita mengatakan apa yang ada di pikiran atau di hati kita. Oleh sebab itu kita pun harus berhati-hati menjaganya. Apakah perkataan kita hari-hari ini merupakan perkataan yang membawa damai sejahtera, perkataan yang membangun, atau perkataan yang meruntuhkan? Seringkali kita juga tidak sadar, bahkan saya sendiri pun masih belajar. Perkataan yang tidak menghakimi, perkataan yang tidak mudah menilai orang lain, ya. Belajar untuk memperkatakan pujian kepada orang lain. Seringkah teman-teman berkata terima kasih terhadap orang-orang yang sudah melakukan sesuatu bagi teman-teman? Atau teman-teman cuek nih hari-hari kemarin ya, ketika teman-teman dikasihi atau diberi sesuatu atau dilayani oleh orang lain. Yuk mari teman-teman coba mulai pakai perkataan kita dengan benar. Katakan kata-kata yang positif, yang membangun, ya meskipun itu sekedar terima kasih, ya Tuhan memberkati. Mungkin terdengarnya awkward bagi sebagian orang. Tapi tahukah teman-teman, apa yang teman-teman katakan, meskipun itu terkesan simpel ya, tapi itu sangat memberkati orang itu. Ya, ketika diucapkan terima kasih, orang akan merasa sangat dihargai. Yuk, teman-teman, saya ajak teman-teman untuk kita mulai belajar memperkatakan yang positif, mulai hal-hal yang simple. Ya, mungkin teman-teman pernah mendengar firman Tuhan yang mengatakan bahwa apa yang keluar dari mulut kita tergantung apa yang masuk. Ya, coba deh teman-teman, mari coba kita renungkan, evaluasi diri, apa sih yang hari-hari ini masuk di dalam pikiran teman-teman, masuk di dalam hati teman-teman, ya. Apa yang teman-teman dengar,
Apa yang teman-teman konsumsi, baca, tonton, itu sangat mempengaruhi apa yang nanti akan keluar dari hidup kita. Kalau yang masuk positif, kalau yang masuk baik, pasti yang keluar pun juga baik. Ya, semua tergantung yang kita konsumsi. Saya sempat rema beberapa minggu ini tentang hal-hal yang toksik. Saya mulai mengevaluasi, ada gak nih hal-hal yang toksik di dalam hidup saya mulai eliminate. Ya, hal-hal tersebut apa sih? Mungkin orang-orang, mungkin komunitas di sekolah, di kantor. Kita tidak menolak orang-orang yang ada, tapi kita belajar untuk kita membangun filter bagi hidup kita untuk kita tidak mudah terbawa arus yang negatif tersebut. Ya, justru kita harus menjadi teladan dalam kehidupan kita, dalam perkataan kita. Dan poin yang kedua yaitu dalam tingkah laku kita belajar untuk kita tidak mengikuti arus lingkungan yang ada, teman-teman kita yang toksik tersebut, tapi kita menjadi teladan bagi mereka. Kita berbeda. Meskipun teman-teman masih muda, teman-teman masih ada yang mungkin SMP, ya, orang melihat teman-teman masih muda, kamu masih bocah kemarin sore gitu ya. Tapi teman-teman tahu gak? Kehidupan teman-teman, tingkah laku teman-teman itu bisa berdampak luar biasa. Bahkan orang dewasa pun bisa diberkati dengan kehidupan teman-teman. Amin. Saya percaya teman-teman bisa menjadi teladan dalam dua hal ini. Ya, yang pertama perkataan, yang kedua tingkah laku teman-teman. Nah, poin yang ketiga, kita bisa menjadi teladan dalam hal apa? Dalam hal kasih. Ya, in love dikatakan di dalam bahasa Inggrisnya. Ketika kita mengerti dengan benar bahwa kita dikasihi, kita akan lebih mudah untuk kita mengasihi orang lain. Ya, kalau kita mengerti dengan benar bahwa kita dikasihi oleh Allah, kasih Allah yang utuh di dalam hidup kita itu akan kita mudah transferkan kepada orang lain. Teman-teman, mengertikah teman-teman bahwa teman-teman dikasihi Allah? Mungkin sempat teman-teman yang jatuh di dalam dosa, ya. Mungkin teman-teman tidak bisa share apa yang terjadi di dalam kehidupan teman-teman. Teman-teman merasa tertuduh, teman-teman merasa terpisah dari Tuhan. Ya, mulai jauh dari Tuhan, mulai tidak saat teduh lagi. Nah, teman-teman, saya mau encourage, Tuhan sayang teman-teman. Ya, apapun yang teman-teman lakukan, ingat kasih Allah tuh utuh gitu buat teman-teman, tidak berkurang sedikit pun. Yang harus teman-teman lakukan, yang kita lakukan adalah ketika kita jatuh, datang sama Tuhan, akui. Dan juga di dalam komunitas kita, ya orang-orang yang ada siapa? Pembina kita, mentor kita, gembala sel kita, datangi mereka dan minta didoakan. Kak, tolong doakan aku sudah jatuh nih. Gitu. Ya, teman-teman bisa lakukan hal itu. Jangan tertuduh. Tertuduh itu hanya tipuan iblis supaya apa? Teman-teman jauh dari Tuhan, teman-teman nggak dekat sama Tuhan. Wah, iblis bersuka cita ketika teman-teman tidak merasakan lagi kasih Tuhan. Ketika setiap kita juga mulai jauh dari Tuhan, iblis sangat bersuka cita. Oleh sebab itu, jangan membuat iblis bersuka cita. Ya, mari kita buat Tuhan bersuka cita. Dengan kita datang sama Tuhan, dengan kita datang ke komunitas dan kita minta untuk dikuatkan kembali, dibangun kembali, sehingga kita benar-benar menemukan kasih Allah ya yang utuh di dalam hidup kita dan juga kita bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Sekarang poin yang keempat, teman-teman bisa menjadi teladan. Kalau di dalam New King James-nya ada in spirit, yaitu di dalam roh. Bagaimana kehidupan rohani teman-teman ya. Ini masih berkaitan dengan yang poin sebelumnya yang tadi saya sampaikan bahwa keintiman dengan Bapa sangat membuat kita bisa dapat bertumbuh ya. Bisa bertumbuh dan juga semakin dewasa di dalam rohani kita. Nah, teman-teman, sudahkah teman-teman menjadi teladan di dalam rohani teman-teman? Ya, buat teman-teman di sekolah,
bagi juga di keluarga. Mungkin ada adik kita yang di rumah masih malas-malasan nih saat teduh gitu, atau ibadah hari Minggu meskipun online, atau mungkin karena online ya, jadi banyak yang malas untuk ibadah. Nah, teman-teman jadi teladan. Ayo, ya ketika teman-teman mulai rajin, mungkin teman-teman keluarga yang di rumah ataupun teman-teman yang di sekolah, di pergaulan teman-teman akan melihat bahwa kehidupan rohani teman-teman begitu luar biasa dan bisa menjadi teladan. Nah, poin yang selanjutnya adalah kita bisa menjadi teladan dalam hal apa? Yaitu dalam hal iman atau kesetiaan. Di dalam bahasa Indonesianya dituliskan bahwa di dalam kesetiaan. Tapi di dalam bahasa Inggrisnya dituliskan in faith, yaitu di dalam iman. Bagaimana iman dan kesetiaan teman-teman sama Tuhan? Masihkah teman-teman memegang teguh iman teman-teman tidak tergoyahkan? Ketika ada tantangan, ketika ada godaan datang ke dalam kehidupan teman-teman, masihkah teman-teman bisa teguh memegang kebenaran yang ada di dalam kehidupan teman-teman? Atau teman-teman mudah tergiurkan, ya seperti contohnya cerita di Alkitab, cerita tentang Esau. Esau yang begitu meremehkan hak kesulungannya, sehingga demi semangkok kacang merah, atau buat kita mungkin kenikmatan sementara yang cuma sekedar sekejap lah ya, semangkok kacang merah ya 5 menit mungkin selesai kalau buat orang yang lapar, nggak nyampe 5 menit mungkin. Nah itu kan sekejap saja kenikmatannya, tapi Esau rela menjual hak kesulungannya demi itu. Nah, apakah teman-teman mudah menjual iman teman-teman untuk kesenangan sementara? Ya, jawabannya ada di hati teman-teman, antara teman-teman dan Tuhan. Dan yang terakhir yang kita mau belajar sama-sama untuk kita menjadi teladan adalah di dalam hal kesucian. Ya, kesucian bicara bukan hanya sekedar untuk hal-hal yang moral, tapi juga terhadap 5 hal yang sebelumnya tadi kita bahas, ya dalam perkataan, dalam tingkah laku, itu juga bicara tentang kesucian. Jadi kesucian ini sangat luas, ya, dalam keseluruhan kehidupan kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, bahkan yang ada di hati kita saja, kita harus cek apakah hati kita benar-benar suci. Menghakimi itu bukan hanya sekedar keluar dari mulut, teman-teman. Tapi di hati ketika kita mulai merasakan atau mulai berpikir tentang seseorang dan kita menilai seseorang dengan seperti hakim buat hidup dia, itu pun sudah tidak suci gitu ya pikiran kita. Kita sudah menghakimi dia. Nah, bagaimana dengan kehidupan teman-teman hari-hari ini? Mau gak setiap kita membangun kehidupan kita untuk tetap kudus, suci di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa jadi contoh, kita bisa jadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saya percaya teman-teman, 6 hal yang barusan kita bahas, teman-teman bisa menjadi teladan yang luar biasa ketika teman-teman mulai belajar untuk setia. Mungkin belum dalam 6 poin tersebut gitu, belum semuanya yang teman-teman lakukan. Tapi coba deh, kita sama-sama yuk evaluasi, kita sama-sama belajar. Bukan hanya kita baca firman Tuhan, tapi kita praktekkan mulai hari ini. Amin. Dan satu ayat terakhir yang saya mau bacakan buat setiap kita juga renungkan, yaitu di Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Yesaya 60 ayat 1 dan 2 berkata, "Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu." Nah, firman Tuhan ini sangat menguatkan setiap kita. Yesaya mengatakan bahwa bangkit, ayo teman-teman, setiap kita bangkit. Ya, generasi akhir zaman kita harus bangkit menjadi terang, sebab terang Tuhan sudah terbit atas kita. Ada Yesus di dalam hidup kita yang merupakan terang
Jangan tutupi Yesus. Ya, jangan tutupi terang tersebut, tapi kita bangkit dan kita jadi terang. Ada benih Allah di dalam kita yang bisa kita praktekkan, yang bisa bertumbuh di dalam hidup kita dan jadi contoh buat banyak orang. Saya berdoa buat teman-teman semua, supaya firman Tuhan ini digenapi di dalam kehidupan teman-teman. Meskipun kamu muda, meskipun kamu mungkin orang meremehkan, tidak diperhitungkan oleh dunia, tapi kehidupan teman-teman adalah kehidupan yang berharga, ya, dan mulia. Teman-teman bisa menjadi terang, contoh, teladan bagi dunia. Amin. Mari kita berdoa, teman-teman. Saya percaya firman Tuhan hari ini dapat membangun kehidupan teman-teman. Bapak, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu di Sparkling Tuhan, baik yang teens maupun yang pro Tuhan. Aku percaya firman Tuhan ini bukan hanya sekedar pengetahuan yang datang di dalam kehidupan setiap kami, tapi firman ini boleh menjadi bekal Tuhan, kebenaran yang kami pegang dan juga kami praktekkan Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu Tuhan bisa menjadi model, bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan Tuhan bagi sekelilingnya Tuhan, di keluarga, di sekolah, di kampus, juga di tempat kerja Tuhan. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi terang Kristus, menjadi teladan. Karena setiap kami adalah mercusuarnya Tuhan yang dapat membawa terang kepada orang-orang yang masih dalam kegelapan Tuhan, orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Biar Tuhan ada kekuatan yang baru hari ini Tuhan, turun atas setiap anak-anak-Mu, ada semangat yang baru, keantusiasan yang baru. Biar roh setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap kami semua dibangkitkan kembali untuk kami menjadi teladan, menjadi terang yang luar biasa Tuhan di dalam Tuhan. Karena Tuhan bersama setiap kami, Tuhan menyertai setiap kami, dan Tuhan yang memampukan setiap kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini, untuk firman-Mu. Biar ini boleh menjadi rema dan juga menjadi kehidupan kami masing-masing Tuhan. Baik teman-teman, kita mau selesaikan ibadah hari ini. Saya berdoa buat teman-teman, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah dari Roh Kudus dari sekarang hingga selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang. Juga teman-teman dikuatkan dan teman-teman semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah guys, luar biasa banget kan firman Tuhan hari ini. Yuk kita sama-sama praktekin bareng-bareng di Komsel dan dimanapun kita berada. Nah, hari ini akan ada beberapa pengumuman yang teman gue mau sampaikan buat kita semua. Nah, teman gue yang pertama ini mau bawain pengumuman dengan ngegas. Woi, buat lu semua, jangan lupa kasih persembahan sama perpuluhan. Nih, gue kasih nomor rekeningnya. Lu catat nih, awas lu jangan lupa. Jangan lupa lu guys. Beri perpuluhan persembahan. Tuhan udah berkatin hidup kita. Jadi ke bawah nih gua ngegasnya nih. Bagus banget aktingnya tadi ya. Nah, temen gue yang kedua juga mau sama-sama bawain pengumuman nih dengan ekspresi ngenes. Follow dong Teens.Sparkling sama .Sparklingnya. Ini tuh banyak banget loh, konten bagus, tapi kalau nggak di follow Bener banget, banyak banget konten yang bagus sebenarnya. Kalian nggak nonton kan? Please follow. Aduh, kan lagi-lagi ke bawah. Aduh, udahlah guys. Duh, gue nangis beneran jadinya. Duh. bisa deh. God bless you.